Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita, Ibu Bapak. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Sehat semua? Sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu Bapak yang saya hormati, hari ini terima kasih telah bergabung karena masa pandemi ini, maka kita belum bisa bertemu. Pada kesempatan ini kita bertemu melalui jarak jauh. Mudah-mudahan temuan awal ini dapat berlangsung. Bukan temu awal, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi sosialisasi hal-hal yang harus Ibu perhatikan dengan kegiatan supervisi akademik yang akan kita laksanakan hari yang akan datang. Mohon izin suaranya. Putus-putus, Bu. Ya, suara yang ada di ruangan Ibu. Ya, Bu. Baik. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu Bapak telah menerima undangan ya, undangan untuk mengikuti sosialisasi. Ada 2 undangan ya. Undangan pertama mengenai sosialisasi, undangan yang kedua mengenai kegiatan temu awal kita nanti. Nah, dan jadwal sudah kita sampaikan beberapa hari yang lalu. Baik, untuk kesempatan ini saya akan memberikan materi sosialisasi. Ingat Bapak Ibu, di masa pandemi ini kita tetap harus senang, harus bahagia, sehat selalu ya. Jadi suatu perubahan kita ikuti dengan senang hati. Oke. Baik, saya akan share sebentar. Bentar, Ibu. Baik, Ibu Bapak, saya ingin sampaikan program supervisi akademik SMA Negeri 3 Pangkal Pinang di masa pandemi ini ya Ibu ya. Karena kita harus PJJ, tapi tugas kita harus jalan dengan baik agar kegiatan kita itu dapat berjalan dengan baik. Maka mohon diperhatikan. Jadi ini Bapak Ibu perlu lihat. Oke. Nah, pada kesempatan ini Ibu Bapak yang saya hormati, ini adalah program kepala sekolah khusus di bidang supervisi akademik nanti yang akan kita lakukan beberapa hari ke depan. Jadi kita tahu seperti hari-hari biasanya, mohon maaf itu suara kalau bisa ya, karena ini mengganggu begitu. Kami keluar aja, Bu. Oke. Kalau Ibu Bapak berada di ruangan yang banyak orang, banyak tempat yang itu, mohon memang bisa menyesuaikan diri karena memang mungkin akan terganggu ya Ibu Bapak. Nah, jadi saya ulang,
bahwa kegiatan kita akan kita mulai dengan pemantauan ya, pemantauan, kemudian melihat pada kegiatan yang pertama ini pemantauan, kita akan memperhatikan kesiapan guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian mudah-mudahan semua guru telah memiliki, termasuk ibu bapak yang saya hormati pada kesempatan kali ini. Sifat kerja kita nanti, metode kerja kita adalah kolaboratif dan individual. Kapan kita bisa bersama-sama, kapan kita bisa secara pribadi atau individual. Kemudian kegiatan ini juga dimulai dengan melalui rapat rutin, diskusi profesional seperti Kopi Morning yang kita ikuti setiap hari ketika kita menjelang apel atau setelah kita apel. Kemudian sumber daya yang digunakan yaitu adalah dokumen atau perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu susun ya, seperti Prota, Prosem, kemudian silabus, RPP, bahan ajar, penilaian dan sebagainya. Kemudian instrumen penilaian supervisi sebagai kelengkapan perangkat pembelajaran Ibu ataupun instrumen sendiri yang ada dalam RPP juga Ibu Bapak siapkan. Instrumen menilai poin-poin yang ada di RPP juga kita siapkan. Nanti bagi Bapak Ibu yang belum lengkap, nanti akan mudah-mudahan segera melengkapi. Jadi kegiatan pertama itu kita lakukan namanya pemantauan. Jadi persiapan menuju supervisi. Nah, kemudian langkah berikutnya kita seperti biasa ya, pada waktu kita melakukan kegiatan supervisi akademik ketika kita tidak dalam pandemik ya, tetapi dalam kegiatan tatap muka biasa. Pada supervisi kali ini kan kita dibagi tiga ya kegiatannya Bu ya, sebelum kita melakukan kunjungan ke kelas, yaitu pertemuan awal. Ibu Bapak sudah menerima undangan kan? Oh. Halo? Halo? Ya, Bu. Ya, Bapak sudah menerima undangan ya pertemuan awal yang kita udah kesepakati bahwa itu sudah ya, terima kasih. Kemudian nanti setelah itu kita akan ada observasi kelas. Kemudian kita akan ada pertemuan akhir yaitu membahas tentang balikan ya, atau feedback atau umpan balik atau tindak lanjut. Kemudian dokumen-dokumen ini Bapak Ibu sebagai kelengkapannya, sumber yang akan kita gunakan dalam supervisi. Instrumen observasi kita siapkan, dan Ibu Bapak besok atau hari ini akan saya berikan dalam sosialisasi ini instrumen apa saja yang akan dipakai untuk observasi. Kemudian kalau dulu ya Ibu Bapak kan ada memperbaiki indikator pencapaian kompetensi pada KD 3 dan KD 4. Mudah-mudahan ini sudah ada perubahan. Kemudian pelaporan setelah ini nanti dokumen hasil supervisi untuk rekomendasi dan penyusunan program tindak lanjut. Jadi Ibu Bapak setelah nanti ada observasi ke kelas, maka kita akan melihat, kita berdiskusi untuk menindaklanjuti ya. Lalu Bapak Ibu nanti sebagai kepala sekolah, saya juga punya tugas melaporkan kegiatan supervisi ini. Tujuannya apa sih? Sebetulnya untuk meningkatkan mutu kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lihat berikutnya nanti ada ujungnya nanti ada laporan supervisi akademik, lalu penyusunan program tindak lanjut. Kemudian di program keempat ini, di dalam program supervisi akademik, itu ada tindak lanjut, yaitu melakukan pembinaan lanjutan dan program PKB. Jadi Ibu Bapak mohon nanti
hasil yang kita dapatkan ini bisa merupakan program lanjutan dan itu bisa mengembangkan Bapak Ibu sendiri sehingga kedepannya pembelajaran berjalan dengan baik, bermutu, berkualitas, sesuai dengan apa yang kita inginkan semua. Ya, sebagai kepala sekolah juga saya harus memiliki tindak lanjut. Kemudian Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu kita lihat ya, kita sepakati dulu. Sampai di sini Bapak Ibu materi sosialisasi saya untuk apa programnya, ada yang mau ditanyakan atau kita terus dulu? Halo? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Baik. Berikutnya Ibu Bapak kita lihat jadwal. Saya kepengen sebentar. Kepengen lihat ini. Foto Ibu Bapak nih. Nggak muncul ya sebentar. Ibu Bapak kita lihat di sini jadwal Ibu Bapak Ibu Risma ya. Nah bagus. Jadwal Pak Edi nggak kelihatan ya fotonya. Bu Risma itu biologi, betul Bu Risma kelas 12. Ya, ya, Bu. Oke, tanggal 22. Ini kan 21, 22, 20. Ibu kelihatannya memilih tanggal 22 ya Ibu ya? Ya, Bu. Oke. Kemudian Pak Edi Salahuddin dari tanggal ini yang diambil adalah tanggal 23. Ini jadwal yang kita kita buat untuk seluruh dan Ibu Bapak kebetulan petugas supervisi atau kebagian saya ya. Jadi saya yang akan mensupervisi akademik Ibu dan Bapak. Kemudian Ibu Bapak lihat di sini ini sudah kita buat undangannya tanggal 19 hari ini kita lakukan. Kemudian kita lihat materinya. Nah, Ibu Bapak ini kelengkapan ini nanti mohon kita Nah, ini Bapak Ibu sudah saya share ke Ibu Bapak ya. Mohon nanti Bapak Ibu tolong diisi ya. Tolong diisi. Kemudian semua diisi, lalu Ibu Bapak akan mengunggah di sini, unggah jadwal mengajar guru mata pelajaran. Kita unggah nanti ya. Ibu kan kita ada ya, kita unggah di sini nanti di alamatnya ini. Nanti ini kalau sudah diunggah, nanti ini poin-poin yang harus kita pahami. Saya akan memberikan, kalau kita ketemu biasa kan kita langsung bisa aja oh sudah atau belum gitu ya, tapi karena ini PJJ masa pandemi ini maka kita harus menyesuaikan diri dengan supervisi akademik berbasis TIK. Jadi ini nanti tolong Bapak Ibu unggah kalender pendidikan, unggah silabusnya, kemudian unggah program tahunan ya yang Bapak Ibu sudah buat, kemudian unggah program semesternya menggunakan link yang sudah ada di sini. Kemudian unggah RPP Bapak dan Ibu, kemudian juga unggah bahan ajar Bapak dan Ibu. Kemudian unggah kisi-kisi atau instrumen penilaian. Ibu Bapak, mohon semua dikaitkan dengan masa pandemi. Jadi kurikulum yang kita pakai kurikulum penyesuaian dan itu dikaitkan dengan masa pandemi yang sedang berlangsung ini. Jadi kita menyesuaikan kegiatan betul-betul sesuai dengan apa yang kita sudah bicarakan dalam rapat-rapat sebelumnya bahwa kita menggunakan kurikulum masa darurat kita dan semua disesuaikan dalam kondisi yang saat ini. Kemudian juga ada program remedialnya, tolong diunggah. Kemudian program pengayaannya, demikian juga yang semuanya berkaitan Ibu Bapak mengenai pandemi COVID ini.
Kemudian silakan unggah buku nilainya, kemudian unggah buku guru atau siswanya. Ya, Bapak Ibu setelah itu nanti diunggah, Bapak Ibu bisa kita bertiga nanti akan membahas satu bab dalam temu awalnya ya, temu awalnya. Kita verifikasi apakah kegiatan itu, apakah RPP Bapak Ibu memang sudah betul-betul layak kita pakai dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian setelah ini, setelah ini kita akan ke program sosialisasi yang berikutnya adalah instrumen verifikasi. Nah, instrumen verifikasi ini, nanti RPP yang Ibu Bapak unggah ya, yang Bapak Ibu unggah akan kita bahas bersama. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu, nih ada ya pedomannya, mohon dipahami kalau nilainya skornya 0 berarti tidak sesuai, kalau skornya 1 sesuai tetapi sebagian, kalau nomor 2 sesuai seluruhnya ya. Jadi Ibu Bapak mohon ini diperhatikan di dalam Bapak Ibu ketika kami atau saya itu mencoba memverifikasi instrumen atau mensupervisi perangkat yang Ibu unggah kepada saya nanti. Berikutnya Bapak dan Ibu, nah ini apa sih itu? Sebentar Ibu, cuacanya nggak bagus, sebentar saya hidupkan lampu dulu. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu kita perhatikan di sini identitas RPP. Ini kan mencantumkan identitas RPP yang jelas, memuat antara lain nama sekolah, nama mata pelajaran. Ini poinnya ada 2. Nah, Ibu Bapak seperti biasa kalau kita tatap muka ya, tapi ini menggunakan daring jarak jauh, sehingga kita mengisi form-form ini berdasarkan unggahan yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya Bu Risma, saya klik aja misalnya ya di sini, oh sudah mencantumkan ini semua, maka ini saya klik di sini gitu ya. Bapak Ibu, ini contoh saja. Kemudian kita tulis di sini misalnya Bu Risma, ini contoh Risma nih misalnya ya. Mata pelajarannya biologi. Kelasnya kelas berapa Bu Risma? 12 IPA 3 Bu. 12 IPA 3. IPA 3 ya. Oke. Kemudian ini identitas tadi misalnya itu. Kemudian tujuan pembelajarannya, merumuskan tujuan pembelajaran yang operasional, terukur, yang mengandung unsur A. Ibu tahu ya, audience, behavior, condition, degree, sesuai dengan KD. Jadi A, B, C, D-nya itu sudah jelas. Misalnya bagus, memang 2 gitu. Kemudian kegiatan pembelajaran, nih menyantumkan agen kegiatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menguasai kompetensi yang harus dikuasai. Oh, memang bagus itu. Kemudian secara tersirat maupun tersurat menyantumkan rencana aktivitas pembelajaran untuk penguasaan 4C. 4C tahu ya Ibu? Kolaborasi. Ya, kolaborasi. Kemudian kreatif, kritis, dan apa ya? Apa Pak Edi? Komunikasi, Bu. Komunikasi.
Oh ya, komunikasi. Oke, nah misalnya itu ya kita kasih satu karena menyebut satu tadi kurang, misalnya gitu ya Ibu Risma. Ini misal aja. Kemudian penan sudah mendapat mencantumkan bentuk dan jenis penilaian beserta jenis instrumennya. Oh ternyata lengkap, ada itunya ya Pak Edi ya. Mencantumkan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi ini terintegrasi dengan karakter. Oh bagus gitu ya. Kemudian pendukungnya secara tersurat maupun tersirat mencantumkan bagaimana membantu berlangsungnya proses pembelajaran berkualitas, penggunaan media. Ibu pilih di masa ini tentu pandemi ini gimana, pemanfaatan sumber belajarnya gimana, manfaat TIK-nya gimana, misalnya bagus gitu ya. Nah, lampiran 2 poin ini melampirkan instrumen penilaian. Ibu ada instrumen penilaian dengan kelengkapannya, termasuk bahan ajarnya, lembar kerjanya, job sheet-nya. Oke, karena masih ada yang kurang ya, kita ini ya. Jadi nanti terus ini saya submit gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu misalnya ini adalah validasi RPP. Ternyata kan tadi ada satu KD tadi, satu poin tadi yang nilainya misalnya ini, kita langsung kita diskusikan, kita benerin gitu ya. Oh ini masih kurang yang C yang keberapa gitu ya. Setelah divalidasi Bu Bapak, maka Bapak Ibu kita akan berikutnya kita lihat ya, udah selesai, udah sepakat, baru kita nanti akan melaksanakan supervisi akademik yang kunjungan kelas begitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan ini kelengkapan sudah ini ya. Ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak? Paham ya? Lanjut. Oke, ini saya ini ya. Kita kembali ke sosialisasi materi pelajaran berikutnya adalah, nah baru nanti Bapak Ibu setelah instrumen tadi sudah, saya juga akan menyiapkan panduan wawancara dengan Bapak dan Ibu ya, panduan wawancara Bapak dan Ibu. Nanti ini kita tulis juga seperti tadi Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, kemudian jawaban apa Bapak Ibu, kemudian indikator apa saja yang Bapak Ibu sajikan, ini nanti diketik ya, metode apa yang akan saudara gunakan, ini kita ini ya, wawancara ketika kita verifikasi tadi ya Bapak Ibu. Nah, alat dan sumbernya bagaimana, ceritakan tahapan pelajaran yang akan saudara sajikan. Jadi ini masih dalam diskusi kita Bapak Ibu di temu awal itu. Kemudian persiapan terus apa saja yang Bapak Ibu buat ya, materi apa yang dianggap sulit berdasarkan perkiraan Ibu Bapak sendiri. Lalu jika materi itu jika ada materi apa, kemudian bagaimana Ibu Bapak mencari solusi atau alasan kenapa ini sulit gitu ya. Lalu kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Ibu gitu. Nah, ini nanti poin ini menjadi panduan saya dalam mewawancara Ibu. Jadi kalau Ibu jujur aja nanti kalau ada kesulitan apa saja disampaikan nggak apa-apa ya, karena kita berdiskusi, kita ingin bagaimana yang terbaik gitu ya. Jadi ini adalah panduan wawancaranya. Kemudian setelah itu kita lihat di pelaksanaan observasi ya. This form doesn't exist. Bentar. Bentar tapi. Nah, di saat nanti Bapak Ibu pelaksanaan observasi, Bapak Ibu kita tinggal, oh udah bagus ininya RPP-nya udah bagus banget, udah layak, sudah Bapak Ibu nggak secara administrasi tidak mengalami kesulitan, maka kita sepakat bahwa kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Nah itu nanti setelah itu kita akan bertemu lagi di balikan atau kita diskusi lagi mengenai bagaimana
Nah, ini perjalanan observasi kita. Nah, nanti ini Bapak Ibu, karena ini belum kita lakukan, tergantung nanti situasi Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu akan akan melakukan kegiatan ini ya, akan melakukan kegiatan saya akan datang ke kelas Bapak Ibu, nanti diundang saya ketika Bapak Ibu mengadakan pembelajaran berbasis TIK, tetapi juga menggunakan daring ya, daring, jadi jarak jauh. Ini bukan tatap muka ya, tapi menggunakan daring. Jadi pembelajaran berbasis TIK tetapi daring ya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu pasca observasi ini kita akan ketemu lagi ya, akan ketemu lagi membahas mengenai hasil yang tadi ya, dengan nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan, yang akan saya sampaikan kepada Ibu Bapak semua mengenai kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah lakukan. Dari situ nanti kita akan lihat mana-mana yang tidak berhasil, mana-mana yang berhasil. Hanya saja mohon Bapak Ibu nanti di temu awal, Bapak Ibu kita harus diskusi supaya apa? Supaya kegiatan itu, kegiatan pelaksanaan supervisi dapat berjalan baik. Karena ketika kita sudah sepakati RPP yang Ibu Bapak sebagai panduan ya, sebagai panduan Bapak Ibu untuk pembelajaran di kelas, itu harus mengikuti yang Bapak Ibu tulis ya. Langkah-langkahnya harus Bapak Ibu ikuti gitu. Jadi dari langkah ke langkah yang lain itu Bapak Ibu ikuti sesuai dengan yang tertulis di RPP yang sudah kita diskusikan bersama. Jadi itu mungkin yang mengenai materi sosialisasi saya kepada Ibu Bapak, sehingga nanti ke depan Bapak dan Ibu kita akan bisa bahwa pembelajaran kita itu akan mampu betul-betul melalui supervisi ini bukan untuk menjudge Bapak Ibu ya, tapi untuk membuat bagaimana siswa kita itu belajar dengan baik, mendapatkan pembelajaran dengan baik, sehingga mutu kualitas kita, sekolah kita menjadi baik juga, begitu. Coba Bapak dan Ibu kita lihat ya. Sebentar, saya kepingin mana Bu Risma. Bu Risma, halo. Bu Rismanya kemana ya? Bu. Oh, videonya dimatikan. Iya. Oke. Jadi enggak, gambar Ibu dibuka mungkin. Oke. Nah, tadi adalah sosialisasi yang materi-materi yang saya sampaikan dan sudah kita link ya, sudah kita linkkan, sudah Ibu buka. Mohon saya menunggu melalui boleh WA atau melalui itu nanti akan saya unduh untuk kita bahas bersama ya. Jadi kita sepakat bahwa temu awal akan kita lakukan kapan? Besok ya? Sesuai undangan besok, Bu. Besok ya? Berarti Bapak sudah siap ya? Itu ya, Ibu Bapak ya? Yep. Ada, oke, baik. Ada pertanyaan Pak Edi, Bu Risma? Cukup, Bu. Cukup ya? Ada Bu. Ada Bu Risma, silakan. Iya. Mengenai penilaian. Di situ kan Bu ada kisi-kisi dan instrumen penilaian. Apakah memang harus kita lengkapi dengan kisi-kisi atau cukup bentuk instrumennya saja? Karena ini kan Bu berupa ulangan semacam tes post tes gitu. Apakah boleh instrumennya saja atau memang harus lengkap kisi-kisinya? Ya, kalau bagus tuh harusnya lengkap ya. Tapi karena masa pandemi ini gitu, ya beri untuk mengukur ketercapaian Ibu Bapak, terutama untuk balikan tadi, untuk feedback ya.
itu berikan contoh di sana, walaupun mungkin nanti karena jam waktu kita mengajar PJJ juga tidak utuh ya, maka kita juga mungkin menyesuaikan. Tapi pada dasarnya intinya kita pahami ya, kalau di dalam kegiatan sehari-hari tentunya harus sesuai dengan itu ya Ibu ya. Oke, Pak Edi demikian, Bu Risma. Ya, Bu. Ada lagi Bu Risma? Cukup, Bu. Cukup. Baik, kalau begitu mohon besok ketika temu awal masih kita kolaboratif ya, nggak apa-apa ya, nanti RPP-nya Pak Edi ditayangkan, kita bahas bersama gitu ya, kita diskusi, nggak apa-apa ya, atau nanti Bu Risma juga begitu ya, nggak apa-apa, tapi yang jelas pada kegiatan ini sudah dipahami, mudah-mudahan besok di dalam menyusun RPP itu sudah bagus semua ya. Sudah, yang penting jaga kesehatan ya. Ingat apa Ibu pesan 3M? Pesan Ibu 3M. Masker, menjaga jarak. Oke. Mencuci Satu tangan. lagi, mencuci tangan. Jangan lupa menggunakan masker. Masker. Iya, mari kita jaga jarak. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Dan yang ketiga, mari kita mencuci tangan. Jangan lupa menggunakan sabun ya. Dan yang keempat, ingat akan protokol kesehatan. Saya kira itu. Terima kasih Ibu Bapak. Ini cuacanya nggak bagus ya. Di sini hujan, di sana hujan. Hujan juga ya. Hujan dan ada petir, jadi takut ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Sampai ketemu besok. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu, besok juga insya Allah kita bisa ketemu. Salam untuk keluarga, salam sehat selalu. Hidup Semanita. Hero. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.